Halo semuanya, bersama gua Ilham, kita balik lagi di podcast Di Balik Cerita Pengangguran. Bersama gua Ilham, dan gue sekarang ditemenin oleh Daniel. Hey. Yang nanya Krisna kemana? Krisna gue suruh pulang. Digantiin sama gua sekarang ya. Bersama kita yang setia dengan bintang tamu paling ganteng ini. Siapa namanya? Paris. Asik, Paris. Oke, kita sekarang mau bahas topik tentang pekerjaannya Mas Paris lah ya. Oke, boleh. Sebelumnya tadi kan sempat ya ngomong kayak cerita, Ya. kita cerita apa? Tentang casting, terus juga sebelum casting Mas Paris ini dia pernah sebagai jadi salesman. Yes, betul. Di mana Mas jadi salesman? Salesman-nya di Honda Maju Pondok Gede, Oke. Lubang Buaya. Honda. Kayak merek motor apa mobil itu Honda ya? Ya menurut Anda gimana? Enaknya. Iya. Oke, berarti jualan mobil. Betul. Mobil. Kan nggak mungkin jalan sudung. Oh iya. Di mana? Oke, Mas, Ya. mungkin nggak banyak ya pertanyaan dari gua. Kayak awal mulanya nih Mas, lu jadi seorang Ya. salesman tuh kayak apa sih tuh kayak maksudnya salesman tuh kan banyak orang yang belum tahu nih. Kan orang biasanya kenalnya dengan sebetulnya sales lah ya. Kalau salesman tuh kayak apa sih bedanya, kayak apa sama aja? Salesman sama Sales aja. sales aja. Kalau orang bilang istilah katanya nih ada yang namanya SPB sama SPG. Oh iya, Iya. SPG itu Sales Promotion Girl. girl berarti kalau SPG. Kalau SPB, Sales Promotion Boy. Boy. Berarti cewek sama cowok semuanya pemain sama. anak jalanan. Boy, yoi. Berarti sebenarnya SPG sama SPB itu sama aja. Sama aja, sama-sama marketing gitu aja jatuhnya. Oh, marketing. Cuma kita di bidang namanya mobil, sales mobil. mobil. Kendaraan, iya. Nah, kayak kesulitan lu dalam menjalani salesman tuh kayak Kesulitan kan dia soalnya kan Ya. target ya. target. Mobil itu target, sales marketing. Kesulitannya itu mungkin nggak ada sulitnya, Pak. Kalau sama kita mau belajar. Nah, kalau sulitnya di rumah, Pak. Oh, kenapa tuh di rumah? Kalau disuruh mulu. Kagak ada yang konek. Iya, kalau kesulitan sih kagak ada sih. Cuma kita mau namanya mencari. Istilahnya mencari atau namanya jemput bola. Jadi kita jemput customer nih. Jemput customer. Iya, jemput bola istilah katanya ya kan. Bukan customer jemput kita. Kita gimana caranya biar closing nih di bulan ini. Mau nggak mau mencari target. Nah, misalnya customer nih, misalnya di pameran lah maupun indoor maupun outdoor gitu ya. Kita cari. Dan misalnya ada yang masih nanya-nanya. Kalau istilah kata gua, ada customer yang masih nanya-nanya soal paling harga. Mungkin nggak tahu spesifik tentang mobil ya. Istilah katanya kalau di kelas dulu bilangnya namanya itu masih hot. Belum namanya prospek. Oh, itu. Kalau udah nanya sampai spek, mau minta hitungan maupun dari leasing, ada yang namanya hot prospek. Itu. Kalau hot doang masih nanya-nanya, abaikan aja. Oh, baik nanya. Nanya doang udah Nanya-nanya gitu. doang, belum hot prospek. Kalau udah hot prospek kan otomatis mau ngomong kita harus ngedealing gimana caranya kita bisa closing. Oh, gimana tuh agar nasabah tuh biar beneran mau beli Mau beli gitu. kita, Oh, gitu. Gimana iya. caranya kita ngedealingnya seperti apa nih? Dengan cara apa gitu? Mau ngomong kita gimana cara biar closing nih customer ini? Kayak gitu. Nah, di zaman sekarang ya Mas, kayak sekarang zaman sekarang tuh gampang ya Nil, kayak jualan-jualan tuh kayak jualan kayak promosiin dagangan kita ya. Kayak cara lu marketingnya gimana gitu Mas. Nah, kalau sekarang kan lebih ke modern sekarang zamannya kan. Betul. Nah, ada digital, media segala macam. Kalau dulu kan tau sendiri, susah payah kita nyari payah. Nyari-nyari untuk media. Nah, sekarang kita gimana caranya? Kita namanya mempromosikan. Itu entah dari media, itu dari media sosial, di Instagram, TikTok, Facebook dan lain-lain lah istilah katanya. Kalau mau mencari yang benar-benar hot prospect, kita aslinya ada modal dulu, keluar duit dulu. Itu namanya pembelian premium, misalnya gitu. Ada yang premium, pembelian medsos media premium, kayak Instagram. Oh, iya. Kayak inilah ya, kayak ya berbayar lah. Berbayar istilahnya. gitu namanya, kita namanya berbayar, bayar iklan gitu. Iya, biar per bulan iklanin ada. sama apa Iya. sosial media, Sosial media gitu. banyak yang kenal lah. Nah, jadi mahal kita gitu sih, lebih simpelnya gitu ya. Iya. Iya. Nah, kayak ngobrolin dari ke cara penjualannya. Jualannya. Nah, kalau lu cara ngadepin customernya tuh kayak kan karakter orang berbeda-beda ya. Mas. Betul, Kayak betul. ada nih, misal kayak Daniel nih. Daniel nanya doang,
nanya udah panjang, lu juga udah berharap sama Daniel nih, udah wah nih oke nih buat closingan bulan ini gue nih. Nah tapi lu digocek sama Daniel nih, Nah. gimana tuh kayak nanggepinnya? Kalau kita sebagai salesman harus jujur, terutama jujur nanggepin customer hanya nanya-nanya dong. Gue sering banget tuh ya ditanya-tanya di PHP-in Yo, sekarang. di PHP-in. Ya enggak, kita harus gimana caranya kita dijelekin sama customer, dibodohi sama customer, gimana pun caranya kita sebagai pekerja salesman ya harus terima gitu. Itu sebagian dari tanggung jawab kita sendiri sebagai pekerja. Mau nggak mau ya kita harus hadapinnya secara sabar, tenang, enjoy, ya bawa nikmati aja lah gitu kan. Gimana caranya biar bisa closing itu ya dari customer-nya dulu nih. Masih nanya-nanya bilang tadi, masih hot apa udah hot prospek tadi. Kalau udah hot prospek itu tinggal digiling lagi tuh, di namanya istilahnya di follow up zaman sekarang customer-nya by WA ya, by WhatsApp. Kita follow up lagi, kita tanyain, Pak apakah benar jadi nggak Pak untuk memesan kendaraan di saya. Kalau memang benar, saya minta tolong hitungin ke leasing saya nih. Misalnya Bapak mau hitungin leasing ke leasing mana, kita kan kerjasama ada, istilahnya ada kerjasama leasing tuh ada 5 lah. Itu MCF, terus ada BAF, terus ada Adira ataupun BNI Finance, BCA Finance gitu kan. Kita kerjasama gitu masih bisa. Menurut saya sih gitu aja. Oke, kalau ngobrolin cara penjualannya, selanjutnya kayak lu itu kayak tadi yang gue tanya, Ya. cara lu ngadepin karakter customer kan berbeda-beda ya mas. Kayak sekarang yang tadi follow up itu ya mas, kayak sebar brosur juga ya. Nah kalau sebar brosur itu kayak kita dari pribadi sendiri atau dari perusahaan tersebut tuh mas? Nah, kalau kita mau istilahnya mau ngelebihi target, kita mau inisiatif sendiri, yaitu nggak harus dari atasan, dari supervisor istilah katanya kan. Kita kan kalau kita mau ngelebihi target, ya mau usaha sendiri. Iya. Nah, mau di luar jam kerja maupun di luar jam kerja, kita mau ngelebihi target nih, ya udah kita sebar aja brosur, entah itu tempatnya rame. Kalau zaman gue dulu masih sholat Jumat nih ya, setelah sholat Jumat harus sebar brosur tuh. Di masjid-masjid itu Sebar, mas, iya. lu sebar. Pada selesai kan, Nah. itu pada selesai keluar ya, jangan dalam masjid sebar. Gak orang ibadah kan. Nah, bukan Pas lagi maksudnya gitu. buta disebar. Iya kan nggak mungkin juga ya kan. Ya, gila aja. Brosurnya mas, nggak tahu kan rezekinya di situ. Iya, kan nggak ada yang tahu ya Iya, kan. benar-benar. Tapi kan gitu, lebih ke tepatnya si Jember brosur, tempat keramaian, ataupun lagi di booth, ataupun kita lagi santai, lagi kayak kan nggak tahu namanya orang misalnya nih. Jangan nilai dari orang kelihatannya jelek, buluk. Betul. Siapa tahu dia bisa membeli kendaraan kita, beli mobil. Iya. Sedangkan yang pakai pakaian Bagus. rapi, style yang bagus, belum tentu dia bisa beli ke kita. Sedangkan yang jelek itu bisa beli ke kita. Kan nggak tahu di mana kan? Kita nggak bisa lihat dari apa? Background luar aja. Background luar ya. Itu. Nah, Gitu sih mas. Iya. Keren sih itu kayak tantangan baru lah ya. Tantangan Mas. terbaru bagi gua sih gitu. Kayak sekarang kan, oh iya, selanjutnya Iya. nih mas yang gue mau tanyain, kayak lu tuh yang tuh kan sebelumnya lu kuliah juga ya mas? Kuliah juga. Tapi pas lu udah jadi salesman itu udah sempat kuliah atau belum mas? Nah pas jadi salesman justru itu gua lagi kerja sambil kuliah tuh. Ah, gua di situ memutuskan untuk kerja dulu dibanding kuliah. Makanya semester itu gua kan nggak lanjut tuh. Oke. Sempat namanya cuti akademik gua ngambil tuh. Cuti akademik. Jadi akademik otomatis kerja dulu tuh. Jadi untuk mengatur waktu tuh nggak fleksibel antara kerja dengan kuliah itu bentrok. Ngomong gua mutusin satu kerja dulu. Nah sekarang ini gue mau kebalik, mau memutuskan untuk kuliah dulu dibanding kerja. Jadi saat ini nggak ada kerja dulu. Oh sekarang belum kerja dulu. Berarti kayak lu sekarang Free. casting lah ya? Casting aja. Untuk saat ini gitu. Oke. Kayak sebelumnya kayak lu pas kuliah sambil bekerja. Kuliah sambil Kalau jadi salesman itu waktunya fleksibel nggak sih mas? Kayak suka ikut pameran, susah juga ya? Kalau untuk salesman tuh waktu gua itu bukan fleksibel sih, itu penuh waktu. Penuh waktu Penuh banget. waktu aja. Jadi mau ngomong mau itu ntar bis maghrib tak isa masih pun bisa kita nyebar brosur tuh, layering ketemu banyak orang. Namanya kan kita namanya kan nggak ada yang tahu juga tadi kita bilang tadi. Kita sebar aja iseng udahlah, nyebar kemana-mana kan nggak ada yang tahu juga kan. Ya udah, nggak untuk menurut gue sih nggak terlalu fleksibel, malah full penuh waktu. Jadi lumayan sih salesman kalau kata gue. Jadi banyak pelajaran ya kalau dari salesman tuh ya. Banyak kita pelajarannya. Dari kenal banyak orang. Setelah itu penting ya bangun relasi. Iya. Itu dia paling penting sih. Daniel ada yang mau tanya mana ya? Gue mau nanya ini event-event. Biasanya event-event tuh kalau buat mobil tuh event-event apa aja sih? Buat pameran-pameran apa sih yang ada di misalnya di daerah-daerah Jakarta ini? Kayak kan pernah event-event, maksudnya masnya sales di berbagai event gitu. Contoh event yang pernah Mas ikutin tuh? Event terbesar namanya event, gue saat itu ngikutin event di
Sunter. Di Sunter. Di Sunter saat itu kita mengadakan event namanya BCA Finance, ulang tahun BCA Finance. Ulang tahun BCA. Karena kita kerja sama kan tuh antara perusahaan sama BCA Finance. Kita ngerayain di showroom Sunter. Sunter. Situ kita event-event, misalnya dari kita nih sebagai sales, kita mengundang berapa customer nih. Jadi per sales ini bisa ngundang entah itu 5 orang, entah itu 10 orang. Jadi kita ada meja istilahnya buat ngedealing customer itu. Oh, undang-undang customer yang memang Customer. tertarik ingin Dengan memiliki mobil lagi. kita ya, gitu kita gitu. Betul. Jadi per sales ya bisa lah dihitung 5-10 orang gitu. Iya, di- Biasanya rata-rata umur yang nasabah yang pengen memiliki mobil tuh yang mas tangani kira-kira kisaran umur berapa? Ya nggak nentu sih, Pak. Oh nggak nentu Iya, malah ya kan? iya. Ada anak muda, Anak gitu. muda hingga orang tua. Bahkan juga anak kecil, Pak. Orang kecil. Ya apa? Tapi bukan bukan mobil beneran, Pak. Mobil Tayo. Tayo. Iya. Tapi enggak sih menurut gua sih fluktuatif sih. Iya. Nentu Nentu ya. ya. Dewasa, muda. Tapi keseringan yang biasa lu tanganin Dengan itu kebanyakan orang tua sih. Orang tua, Bapak ya. iya. Kebanyakan sih situ. Nentu. Biasanya ada persyaratan khusus gak sih kalau orang-orang pengen memiliki mobil nih? Orang Oke. biasa kan biasanya kayak orang-orang kayak emang yang berkecukupan buat hidupnya, dia pengen memiliki mobil. Itu maksudnya ada persyaratan khusus gak sih? Kalau pengen untuk mobil? persyaratan, kalau orang yang mampu secara cash, menurut gue persyaratannya nggak terlalu banyak dibanding kredit. Mengenai kredit. Nah, kalau untuk cash, tahu gue tuh kemarin hanya butuh KTP sama ini slip gaji. Nah itu doang, KTP sama slip gaji. Sedangkan kalau untuk kredit banyak banget rasanya, Pak. Ada slip gaji, KTP, terus ada namanya NPWP, terus ada namanya B-checking itu apa namanya? Oh, KTP itu kan B-checking tuh, Yang data-data khusus. Data-data Iya. dia pernah ada tunggakan Tunggakan apa di luar gitu. gitu kan, jadi kita harus menilai juga tuh dari situ, ngeliat juga apakah pernah nunggak gitu atau tidak, ya kan nggak tahu, ataupun namanya rumah kontrak lah katanya, Betul. rumah kontrak gitu. Berarti ada Banyak tim besar. survei ke lapangan lah. Ada juga, tim survei, oh. jadi tim survei itu sebagai kita sebagai sales sama tim leasing. Oh gitu. Lo berarti ikut Survei. survei juga Ikut tuh. juga ke survei sebagai sales mobil nih. Oh, gitu. Nah, sama tim leasing gitu. Kerja sama kita. Oh jadi nggak semuanya kita misalnya gua nih Hmm. mau pengen ngajuin kendaraan, Terus? mau motor, Ya. motor mobil. Iya, iya. Beli Jual mobil. mobil, Pak, bukan Oh motor. iya. Iya. Oh udah makanya. Mungkin bapaknya sering odong-odong. Nah, dia kan mau beli mobil baru. Contoh Oh, misalnya begitu. beli mobil, Iya, tapi iya. udah sanggup nih bayar DP, mungkin persyaratannya gue kayak ada yang slip gajinya masih kurang, ternyata bulanannya kayak meragukan untuk bayar, mungkin bisa jadi ketolak ya. Nah, reject, Pak. Reject itu. Udah di reject, Pak. Banyak juga nih orangnya. Udah di reject, Pak. Udah merah dulu. Tapi bisa target Bapak Farsi ini ada target berapa mobil gitu? Kalau sebagai sales tuh misalnya contoh yang Sebagai Bapak dapatkan sales yang saya dapatkan sebulan gitu. Sebagai Ada pengalaman target-target target saya ya sebulan itu 2, Pak. 2 penjualan sebulan. sebulan. 2 penjualan. Menurut Bapak itu berat gak atau Bapak bisa melakukan ini? Oh, jangankan berat, Pak. Kita buat timbangan mobil juga berat. Lumayan sih menurut gua sih, berat juga itu. Jadi tanggung jawab terbesar bagi sales ya itu. Jualan aja. Iya, jualan. Follow up. Gitu. Tapi Bapak senang gak dengan Oh, gitu. Jadi salesman. Jadi Oh, salesman sales. gimana? Ada apa? Keberatan kayak Keberatan, ada senang susahnya gak gimana nih? Mau mati saya, Pak. Buset, berat banget, Pak. Nah mas, Itu sempat gue iya. dengar sorry gue potong. Ya. Kayak misalnya nih, Mhm. gue mau daftar aja di salesman ya. Mas? Siap. Cocok nggak nih mas kira-kira bunganya nih mas? Waduh. Ada kriteria gak nih buat Kalau salesman nih? sales menurut gue sih kriteria fisik sih kagak ada ya. Nggak ada. Yang Penting punya kemauan. kemauan, kemampuan lu dan mau jadi sales. Oke. Jadi Nah, ya. berarti kayak misalnya awal masuk nih ya mas, Iya. ngobrolin yang tadi kayak sebulan tuh kan tadi Daniel nanya sebulan tuh ada target Pasti. misalnya 2 ya. Iya. Nah kalau misalnya baru masuk tuh kayak misalnya 1, terus di bulan kedua berapa sampai itu agak Naik ya? naik ya mas. Naik. Ada jenjangnya kan ya mas, maksudnya tuh kayak nggak di situ-situ aja misalnya sebulan ya udah lu jual 2 aja. Iya. Pasti kan dari atasan kan mau Lebih, yang gitu. lebih ya. Lebih ya Lebih, betul. lebih. Apalagi kalau duanya kita sanggup, Nah, Iya. pasti. apalagi Pak Aris kan. Wah iya, sebulan 2 sanggup. Mungkin bulan depan 4 Iya. kali. Amin itu, Pak. Itu kembali lagi kepada ke jam terbang kita, waktu di lapangan seperti apa.
Kalau kita di lapangan, di booth hanya duduk dong, gimana mau dapat? Ya kan menurut gua, hanya stay aja nongkrong sambil ngerokok kan nggak mungkin gitu. Yang ada kita kena teguran dari atasan, istilah katanya gitu ya Pak. Oh jadi kita ke tempat-tempat ramai juga ya? Iya lah, tempat-tempat mesti berbrosur maupun ada customer lewat depan booth kita nawarin, nanya-nanya. Kalau nanya-nanya tuh gimana caranya kita bisa ngedilingi, jadi gimana caranya dia bisa closing sama kita gitu. Kayak gitu. Ini juga ya melatih mental Mentalitas. Kalau nggak jadi mental nggak kuat mesti sales Pak. Jadi Tarik odong aja. tapi juga yang masih yang namanya kita kerja pasti ada ininya lah, ada resikonya. Iya ada risikonya, tantangan ada positif terbaru. negatifnya. Kalau menurut gue sih gimana caranya aja kita ikhlas lah dalam bekerja ini gitu Pak. Dari hati kita Pak. Kalau lu kagak kerja kita pusing Pak itu lu. Gimana nih, masih nggak tertarik gak? Waduh, pengangguran kayak gini mau tertarik ambil mobil. Mungkin nanti kali nunggu. Nanti. Iya gila Pak. Boleh aja pasti ada kartu nama nih Pak. Sikat dan Nih kartu nama saya nih. Daniel sikat. Bisa Pak ya kalau ngajuin Pak ya. Bisa. Mau ngedin cash, mau kredit bisa, saya bantu Pak. Daniel yang mau beli cash di mana? Beli sebanyak. Cash, tenang aja. Nah, selanjutnya kayak gimana ya? Iya. Kayak lu jalanin. Oh iya, berarti itu kerjanya itu nggak di kantor, berarti kita yang jemput bola ya, Mas? Jemput bola, kita lebih ke lapangan. Kita di kantor hanya briefing saja Pak. Oh, briefing. Iya, briefing. Ada yang masang iklan dulu di kantor, entah itu dari story Instagram, dari Facebook, kita masang iklan dulu. Terus kita hasil penjualan kemarin gimana? Apakah ada yang hot prospect, apakah ada yang hot doang, apakah ada yang nanya-nanya doang, apapun ada yang di PHP-in bisa jadi gitu, Pak. Kalau di HP sakit banget ya Pak, udah nanya-nanya panjang kayak lebar sampai interior sampai ini dalam eksterior kan. Di PHP itu juga Pak. Kecewa ya. Oh, nama cewek doang Pak. Mobil pun selalu Sekarang bisa. mah customer ya. Berat lagi kecewanya. Nah, berarti itu berarti lu kerjanya berapa jam sih Mas kalau salesman? Kalau gua kerja tuh Dari jam berapa nih? kita kan shift ya hitungannya ya. Ada yang shift pagi sama siang Pak. Nah, Ya, kalau sales pameran Pak. oh gitu. Iya, bikin pameran, Pak, Kalau iya. misalnya di kantor, Kalau di kantor paling dari jam 9 sampai jam 5 sore. jam 9 sampai jam 5 sore lah Udah ya. pulang tuh. Kalau itu di showroom Pak biasanya Oh, di kita showroom. jaganya tuh. Oh, berarti nggak keluar ini Enggak, ke lapangan. enggak, kita bagian showroom piket istilahnya gitu Oh, kita piket situ. itu ya. Nah, kalau di lapangan kita otomatis kita misalnya dari 2 shift nih. Dari jam 9 jam 10 lah katakanlah sampai jam setengah 3 apapun asar. Nah, jadi shift gua dari jam 3 sampai jam 9 malam. Jadi 2 shift. Nah, kalau jam fleksibel lah. Jam berdua. Sebenarnya mah enak ya, cuman karena Iya. lu dulu sebelumnya mau ambil pendidikan S1, Ya. jadi nggak keburu lah ya di jam kerja sama tugas-tugas Tugas-tugas, kuliah. ya. Sebenarnya kan kuliah kan agak sibuk lah ya Mas. Oh, Ikut, lu aktif juga nggak sih Mas kayak ikut organisasi gitu di kuliah? Kalau gua ikut organisasi sih kagak ya Pak ya? Agak. Kagak ikut Pak. Saya nggak tahu berita apa Pak. Jujur aja Pak. Nggak ada tahu saya Pak. Tapi- Saya ikutin alur sekolahnya kuliah mata kuliah aja Pak. Itu ada tugas, saya kerjain Kerjain. gitu. Kalau nggak ada ya udah ngehenen di rumah. Kalau cara Sundanya. Berarti aktif masih ikut yang bola-bola gitu Mas? Bola-bola. Futsal? Futsal Bola, saya. sih. Karena badan saya sekarang udah ideal. Iya. Waduh. Saya untuk buat jalannya berat Pak. Dia mau untuk lari ya. Mau ngiring bola dribble kan. Yang ada ditinggal sama bola. Waduh, saya tinggal sama bola bener. Udah lucu bener. Kalau udah SD, kalau zaman SD kita, waduh masih fun-funnya gitu kan, masih enjoy yang bawa lari gitu. Bener. Orang badan makin naik jadi kata gue sih nggak dulu deh kalau futsal mah. Capek ya? Aduh, gue syuting aja dah. Casting. Nil, lu udah ini tahu belum kayak Mas Paris ini dia apa lu ikut casting ya? Ah, casting. Oh belum anjir. Ikut casting berarti main-main Iya. Film. web series gitu berarti ya. Iya. Ma lu kaget nggak orang tua tuh? Pasti senang dan Senang. bahagia sih kali ya. Iya. Apalagi lagi dunia entertainment gitu kan. Menurut gue sih ya tantangan terbaru gue sih di dunia entertainment ini biar gimana gue juga mencari jati diri gue nih sebenarnya bakat gue di mana sih sebenarnya basic gue nih gue bisa mencari-cari tuh Pak dari awal nih nggak akhirnya jadi di dunia entertainment ini gue ambil gue pilih sini terbaik lah menurut gue tuh. Nil, kesibukan lu apaan nih biasanya sekarang? Ya masih begini aja lah. Masih coba kita the bisnis kecil. Mungkin menarik tuh ya kayak Oke, coba nggak jadi Kita- sales?
Sales. Boleh dong, kalau mau jadi sales ke saya aja ya. Sama Dore. Di Nanti saya sampaikan ke supervisor saya. berarti nitip Gitu. CV-nya sama lu. Iya, CV boleh. Langsung lolos nggak tuh kira-kira? Iya, interview dulu. Lolos juga. Kan ada orang dalam ini. Ada orang apa ini? Mas Faris nih. Nah, kayak tertarik juga sih kayak nyobain salesman itu. Iya. Kita melatih mental juga ya. Betul, mental nih. Terus juga kayak kehidupan di luar tuh sekeras apa sih, kayak di PHP-in. Terus juga kadang apa kayak negosiasi lah sama Negosiasi. customer kayak biar dapat harga yang cocok. Betul. Diskon yang bagus lah. Ya, Berarti kita harus belajar lagi sama Mas Iya, Faris sama ya. Faris ya. Tapi dia lagi sibuk ini men, lagi sibuk casting. Nih. Mau jadi artis ya. Iya. Spiderman mang. Spiderman langsung. Berarti abis ini kita belajar tentang kita kemarin, lu sempet ya belajar casting sama dia. Jadi Iya. sekarang kita mendalami salesnya, gimana sih biar jadi sales yang uji mental, gini-gini melatih. Iya. Keren sih. Berarti kita bakal Ya, belajar mungkin. lagi sama Mas Faris nih ya. Siap, Nanti boleh. kita belajar, mungkin itu aja Oke. cukup dari kita. Sekian. Semoga kita dapat loker. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye.